كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasirul kafirun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah biqudratillah ala ni'amillah kita semua dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina jum'aten, menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita di antara dua Jumat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap umat Islam dengan iman dan amal tentunya mendambakan untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka Allah. Namun ternyata untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka bukan semata-mata dengan amal ibadah yang dilakukan. Mendapatkan surga dan selamat dari neraka kuncinya adalah rahmat Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 2817. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannata wala yujiruhu anin nari wala ana
illa birahmatin minallah, la yudhilu, tidak akan bisa memasukkan ahadan minkum, kepada salah seorang dari kalian, amaluhu, dengan amalnya, al jannata, kepada surga, wala yujiruhu, dan tidak akan bisa menyelamatkan, anin nari, dari neraka, wala ana, begitu pula aku, kata baginda Nabi, illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka berdasarkan hadis ini, tidak setiap orang yang beramal ibadah dia dijamin untuk mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang yang beramal dengan susah dan payah, tapi justru tasla naron hamiyah, bukannya dia masuk surga, selamat dari siksa neraka, tapi justru dia masuk ke dalam neraka hamiyah. Dia bukan orang yang tidak beramal, dia bukan orang yang tidak beribadah, tapi justru dia amilatun nasibah, amal yang nasibah, lelah, capek, tapi mengantarkan dia ke dalam neraka hamiyah. Oleh karena itu, kita beramal tiada lain, amal itu harus makbul, dan yang menjadi pembuka terhadap rahmat Allah sebagai kunci untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Maka tentunya ketika kita beramal, ada dua syarat agar amal itu diterima, sebagaimana perkataan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya jilid 1 halaman 215. Kata Ibnu Katsir, inna lil amalil makbuli syartaini. Sesungguhnya amal yang akan diterima sebagai kunci untuk mendapatkan rahmat Allah ada dua syarat. Yang pertama, amal tersebut an yakuna khalisan lillahi ta'ala. Ketika dia beramal, syarat utama yang pertama, hendaklah amal tersebut dibangun atas dasar keikhlasan pada Allah. Tentunya ikhlas adalah urusan seorang hamba dengan Allah. Tetapi bagi kita, bahwa ikhlas itu ada 3 tempat ketika beramal. Yang pertama, al-ikhlas qoblal amal. Kita ikhlas sebelum melaksanakan amal itu. Dan yang kedua, indal amal, ketika dia melakukan amal tentu dengan ikhlas. Dan yang ketiga, ingat, adalah ba'dal amal, ketika dia beres beramal. Sebagai gambaran, ada orang yang terbangun jam 3 untuk tahajud. Tentu dia niatnya ikhlas karena Allah. Ketika dia tahajud ikhlas karena Allah. Tapi pasca dia amal ketika bekerja di kantor, kawannya bertanya, "Pak, lo kenapa nguap terus? Kelihatan kayak ngantuk." Lantas dia menjawab, "Saya tadi tahajud terlalu malam." Yang asalnya orang tidak tahu, dia bicarakan amal yang asalnya ikhlas. Makanya ikhlas itu ada 3, qobla, inda, dan ba'da. Dan syarat yang kedua, amal tidak cukup ikhlas, semangat, dan mau beramal.
Tapi yang kedua, kata Ibnu Katsir, an yakuna sawaban muwafiqan lisyariati minal Qur'ani was sunnah. Amal yang diterima itu sebagai pembuka kunci rahmat Allah setelah dibangun dengan ikhlas, hendaklah amal itu sawaban benar yang ukurannya muwafiqon, cocok, li syariati, terhadap agama, yang dasarnya minal Qur'ani wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, bukan adat dan tradisi. Seperti halnya sederhana, ketika hari ini kita melaksanakan Jumat, saya yakin sebagai khatib, jamaah yang hadir niatnya ikhlas karena Allah. Tapi terkadang ketika melaksanakan Jumat melanggar aturan ketentuan agama. Seharusnya ketika Jumat itu adalah al-istima wal insot. Dia menyimak dan terdiam. Karena ketika ada orang yang sedang Jumatan, man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yahtub faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Barang siapa yang lago maka tidak ada pahala Jumat. Terkadang ada orang yang ikhlas Jumatan, tapi ketika Jumatan dia ngobrol, bahkan ada yang nangkring, ada yang jajan, ada yang merokok, maka itu bertentangan dengan syariat sekalipun dia ikhlas. Maka ada dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan syariat agama Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, amal yang menjadi kunci untuk mendapatkan rahmat Allah sebagai pembuka pintu surga dan menjadi perisai benteng dari siksa neraka. Kalau kita lihat orang yang akan mendapatkan rahmat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang tiga tadi mengharapkan rahmat Allah dan pasti mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka berdasarkan ayat ini, amal yang menjadi kunci untuk mendapatkan rahmat Allah dibangun di atas tiga hal. Pertama, dibangun dari iman sebagai kunci utama dan pertama. Orang dalam beragama adalah iman. Setelah dia iman, maka yang kedua diwujudkan dengan hajaru. Arti hijrah yang dimaksud dalam ayat ini bukan al-intiqalu min daril kufar ila daril iman, bukan pindah dari negeri tempat kekufuran ke negeri keimanan. Tapi yang dimaksud dengan hijrah dalam ayat ini adalah at-ta'atul kamilatu, adalah ketaatan yang sempurna dengan cara bifi'lil ma'murati. Dia siap melaksanakan setiap perintah Allah seberat apapun karena punya iman. Selain dia siap melaksanakan perintah Allah, maka yang tidak bisa dipisahkan, dia siap tarkul manhiyat, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Terkadang orang dalam beragama
dia taat menjalankan ibadah, tapi kemaksiatan dia tidak pernah tinggalkan, maka dia belum berhijrah. Maka iman dengan hijrah ini adalah ketaatan yang sempurna sebagai bentuk dari iman. Kemudian yang ketiga adalah dengan berjihad. Jihad dalam ayat ini bukan arti berperang, tapi an yujahidar rajulu nafsahu, adalah berjihad melawan hawa nafsu. Karena yang namanya iman dan ibadah itu bertentangan dengan keinginan nafsu. Seperti halnya kita sekarang lagi ibadah Jumat. Secara syariat ketika Jumat itu adalah al-istima' wal irsad dan tadi, menyimak apa yang disampaikan khatib, memperhatikan khatib. Tetapi nafsu lain, menurut nafsu yang enak ketika Jumatan bukan mendengarkan khatib, tapi tertidur. Nunutan yang paling enak. Maka ketika dia melawan ngantuk, menyimak khatib, itu adalah berjihad. Atau ketika kita terbangun di sepertiga akhir malam, secara nafsu berat, maka perlu berjihad untuk beribadah. Maka inilah yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bil iman wa nahana anil kufri wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian, ketika kita sebagai umat yang beriman, umat yang rajin melaksanakan amal ibadah, maka tentu kita harus menata kembali tentang pertama keimanan kita, menata kembali ibadah kita agar ibadah kita mampu membukakan pintu rahmat Allah. Karena surga didapat kuncinya adalah rahmat Allah, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menjamin terhadap orang lain untuk dimasukkan ke dalam surga. Jangankan kita manusia biasa, baginda Nabi sendiri dalam hadis tadi, wala ana, aku pun mendapatkan surga bukan dengan amalku, bukan dengan jabatanku, tapi dengan rahmat Allah. Sekalipun tentu kita mendengar akhir-akhir ini ada orang yang berani mengatakan siap menjadi penjaga gawang neraka, bahkan dia siap menjamin pengikutnya untuk masuk surga, maka itu adalah bentuk kebohongan. Jangankan manusia biasa umat Nabi, Nabi sendiri pun beliau bersabda adalah wala ana illa birahmatillah. Dan yang kedua, kenapa kita harus menata kembali dalam al-amal? Harus ikhlas dan cocok dengan aturan agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketika saya melihat hadis tentang tafsir surat Al-Kautsar, yaitu adalah telaga yang disiapkan oleh Allah bagi Nabi dan umatnya. Ternyata tiba-tiba dalam hadis itu riwayat Abu Hurairah, payah tarijul amdu fayaqulu ya Rabbi innahu ummati. Ketika ada orang yang mengaku umat Nabi, dia ingin mendekat dan minum dari Al-Kautsar, tapi Allah mengusir. Lantas Nabi mengatakan, ya Allah, dia adalah umatku. Maka Allah berfirman,
Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Muhammad, engkau tidak tahu dalam agama dia senantiasa mengada-ngada dalam urusan agama. Maka dengan demikian tentu kita berhati-hati dalam beribadah. Ibadah kita upayakan agar sesuai dengan tuntunan agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar kita dibimbing untuk beramal ibadah dengan ikhlas dan memiliki amal yang sesuai dengan tuntunan agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.